Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, Bapak Ibu semoga senantiasa sehat walafiat, yang sedang sakit diberikan kesembuhan, yang sedang dalam kesulitan diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Ibu, di video kali ini kami akan menyampaikan terkait potongan pajak tunjangan sertifikasi guru tahun 2023, karena banyak pertanyaan yang masuk di kolom komentar. Min, kok semenjak naik ke golongan 4, potongan pajak TPG ku semakin besar, kata subscriber. Kemudian ada juga pertanyaan, Min, berapa sih potongan pajak TPG? Dan ada juga yang baru lulus PPG bertanya, saya baru lulus PPG, info tentang pajak tunjangan profesi guru ya. Jadi akhir-akhir ini, di tahun ini maksud kami, banyak yang dinyatakan lulus PPG, artinya untuk tahun 2023 Bapak Ibu itu sudah mulai berjalan tunjangan profesi gurunya yang lulus tahun 2022 kemarin. Nah, perlu mengetahui seperti apa sih pajak untuk tunjangan profesi guru. Nah, Bapak Ibu, kita ketahui bahwa besaran tunjangan profesi guru untuk PNS itu kan satu kali gaji pokoknya. Itu sudah diatur di Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 4 Tahun 2022. Dan itu juga dihitung gaji berkala Bapak Ibu ya. Kemudian untuk P3K itu juga besarannya satu kali gaji pokok. Diatur juga dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kemdikbud Nomor 18 Tahun 2021. Ini perlu diketahui dulu Bapak Ibu ya. Nah, untuk pajaknya kita akan menyampaikan berdasarkan regulasi yang kami rangkumkan Bapak Ibu, yang kami sudah cari informasinya. Nah, Bapak Ibu, berbicara tentang pajak tunjangan profesi guru, informasi yang kami dapatkan itu merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 Bapak Ibu. Ini terkait tarif pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang menjadi beban anggaran APBN dan APBD Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, di pasal 4 dalam peraturan pemerintah ini disebutkan bahwa pajak penghasilan pasal 21 yang terutang atas penghasilan selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 2 berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun yang menjadi beban APBN atau APBD dipotong oleh bendahara pemerintah yang membayarkan honorarium atau imbalan tersebut. Nah, untuk besarannya itu diatur di ayat kedua Bapak Ibu. Pajak penghasilan pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat final dengan tarif 0% untuk golongan PNS golongan 1 dan 2. Ya, ASN ya berlaku, PNS golongan 1 dan 2. Jadi 0%. Nah, berbicara tentang tunjangan profesi guru, tidak ada guru dengan golongan 1 atau 2 yang mendapatkan sertifikasi guru, tidak ada, karena syarat mutlak untuk menjadi guru sertifikasi itu adalah harus S1. Nah, jadi tidak berlaku 0% ini ya. Nah, yang berlaku adalah di bagian B, sebesar 5% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi PNS golongan 3. Nah, kalau berbicara golongan 3, maka ini golongan minimal untuk guru sertifikasi. Karena kalau guru sertifikasi kan minimal golongan 3. Golongan 3 itu adalah S1. Nah, kalau Bapak Ibu golongan 3, maka potongannya sebesar 5%. Tapi mohon disimak video ini sampai tuntas karena masih ada potongan yang lain Bapak Ibu, bukan hanya 5%. Informasi yang kami dapatkan bukan hanya 5% ini. Jadi disimak sampai tuntas. Nah, ini pajak PPh 21 ya, penghasilan pasal 21. Kemudian golongan 4 disebutkan di bagian C, sebesar 15% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain dari pejabat negara PNS golongan 4. Jadi untuk golongan 4, maka potongannya pajak PPh 21-nya itu sebesar 15% Bapak Ibu. Ya, seperti itu memang faktanya. Inilah mengapa ketika Bapak Ibu misalnya dari 3D naik ke 4A, maka cukup terasa besaran potongan pajaknya, karena memang dari 5% ke 15%. Dari 3D ke 4A itu dari 5% ke 15% Bapak Ibu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk potongan pajak penghasilan pasal 21 PPh 21 Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, jadi untuk yang pertama kita ketahui golongan 3 5%, golongan 4 15%. Untuk PPh 21 ternyata informasi yang kami dapatkan, ternyata masih ada potongan untuk BPJS Bapak Ibu ya, potongan BPJS, potongan pajak bukan pajak ya, potongan BPJS.
Ini diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan, Bapak Ibu. Diatur di pasal 30. Nah, diatur di pasal 30 ayat 1, iuran bagi peserta PPU yang terdiri atas pejabat negara, pimpinan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PNS, ya. Jadi disebutkan juga PNS, prajurit, anggota Polri dan seterusnya, itu sebesar 5%. Jadi ini belum fix 5% ya. Masih ada lanjutannya Bapak Ibu. Jadi jangan kaget dulu. Bukan 5% yang dipotong. Ini masih ada lanjutan dari ayat 30 ini. Nah, dan lanjutan dari pasal 30 yang disebutkan, iuran 5% itu terdiri dari 3% dibayar oleh pemberi kerja, 2% dibayar oleh peserta. Jadi kalau kita lihat aturan ini, yang dibayar oleh peserta adalah 2%, bukan 1% ya. Ini perlu kita cek sama-sama, karena informasi yang beredar potongan BPJS itu adalah 1%, dan kalau kami keliru silakan dikoreksi. Memang ada potongan 2% Bapak Ibu, 1% itu disebutkan di pasal 31. Ya, di pasal 31. Iuran bagi peserta PPU selain peserta yang dimaksud pada pasal 30 tadi, di mana salah satunya adalah PNS, itu juga 5%, terdiri dari 4% pemberi kerja, 1% dibayar oleh peserta. 1% dibayar oleh peserta ini untuk kategori peserta selain peserta PPU. PPU itu adalah pekerja penerima upah, yang termasuk diantaranya PNS yang disebutkan pada pasal 30 tadi Bapak Ibu. Jadi ini kita diskusikan sama-sama Bapak Ibu. Barangkali Bapak Ibu ada informasi atau referensi yang lebih fix terkait seperti apa potongan BPJS. Ini kami menyampaikan informasi yang beredar untuk menjadi bahan diskusi kita, karena informasi yang beredar adalah 1%. Sementara kalau kami cek di Peraturan Presiden Nomor 82 2018 itu, di sini tadi di pasal 30 yang benar adalah 2% dibayar oleh peserta, seperti itu. Ya, kita diskusi di kolom komentar Bapak Ibu sekali lagi terkait potongan untuk BPJS ini sifatnya belum fix, karena kami berharap kita bisa berdiskusi di kolom komentar, karena informasi yang beredar adalah 1%, tapi kok setelah kami cek di Peraturan Presiden 82 2018 adalah 2%. Apakah memang 2% atau informasi yang beredar yang keliru? Kita diskusi sama-sama sekali lagi Bapak Ibu. Kalau PPh 21 Bapak Ibu itu kami sepakat bahwasanya potongannya 5% untuk golongan 3 dan 15% untuk golongan 4. Hanya yang kami sedikit ragukan adalah informasi terkait potongan BPJS 1% itu. Apakah sumbernya dari mana? Apakah memang bukan peraturan presiden ini rujukannya, ada regulasi yang lain? Ya, sekali lagi kita diskusi di kolom komentar. Terima kasih Bapak Ibu. Kita kuatkan literasi, kita aktifkan nalar kritis dalam menerima informasi. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.